sehingga dapat ditarik kesimpulan pemerintahan Daendels memang pernah memberikan upah pekerja untuk pengerjaan jalan raya pos tersebut. Tetapi Daendels juga menerapkan kerja paksa di saat ada masalah keuangan. Kiranya gregetan nggak kalau dengar kerja Rodi? Apalagi kalau dengar-dengar kerja Rodi ini adalah kerja paksa yang memeras keringat rakyat dan tanpa upah. Bahkan kaki tangan pekerja ada yang dirantai, belum lagi pekerja yang terserang nyamuk malaria. Nah, apakah ini benar adanya? Atau ada apakah sebenarnya dibalik dengan catatan kelam kerja Rodi ini? Dengarkan dulu kami bercerita terkait kerja Rodi ini. Siapkan kopinya, kita bahas dengan agak serius. Tinggalkan catatan di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Kebijakan kerja Rodi ini kalau bahasa halusnya ya kebijakan kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis yang mengarahkan rakyat untuk membangun infrastruktur publik atau militer yang pastinya demi kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Loh, kok pemerintah kolonial Prancis? Yang belum paham sejarah ini pasti spontan bertanya begitu. Jadi ceritanya, kala itu Belanda ditaklukkan Prancis. Itu era-era revolusi Prancis. Dampak revolusi Prancis ini diantaranya upaya Prancis menginvasi dan mendominasi Eropa. Maka Hindia Belanda kala itu ya dalam kendali kolonial Prancis. Ibarat rantai makanan, di bumi Nusantara ini ya paling ujung bawah. Kita kembali ke kerja Rodi. Kerja Rodi ini dipimpin oleh Gubernur Hindia Belanda Herman Wilhelm Daendels. Dia datang ke Indonesia pada 1808 setelah diberi tugas oleh Louis Napoleon. Tugas Daendels yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Beberapa usaha yang diterapkannya membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya hingga mendirikan benteng-benteng pertahanan. Dan yang paling terkenal yaitu membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Kita langsung melompat membahas segala catatan kelam dengan penerapan kerja Rodi ini. Salah satunya saat pembangunan jalan sepanjang Pulau Jawa ini. Beberapa sumber mengatakan kerja Rodi dilaksanakan setelah pihak kolonial kehabisan biaya membayar tentara dan pekerja profesional, sehingga pekerja-pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar. Ada pula catatan bahwa para pekerja ini mendapatkan tindakan di luar batas peri kemanusiaan. Proses pembangunan jalan raya tersebut memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Bahkan sumber lain mencatat korbannya capai 30.000 jiwa. Saat pembangunan begitu sulit, tempat pembuatan jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria. Tidak sedikit rakyat yang meninggal ketika pelaksanaan pengerjaan di sana. Pembangunan jalan dari Cirebon hingga Surabaya ini dilaksanakan lebih kejam lagi. Kerja paksa dilakukan oleh para budak dan para tahanan tindak pidana. Kaki tangan mereka dirantai, serta juga ada kerja wajib yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian dari kawula kepada gustinya, dengan ditetapkan dalam batas waktu tertentu yang bekerja demi kepentingan penguasa. Mengerikan. Lalu hal ini mengubah citra Daendels yang awalnya dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan revolusi Prancis. Pasca semua ini terjadi, citra dia menjadi negatif, yaitu seorang pemuda yang kejam dan diktator. Jadi ceritanya, sebenarnya Daendels sudah menyiapkan upah sebesar 30 ringgit untuk gaji dan biaya makan kepada mandor dan pekerja Rodi, yang penyalurannya lewat perantara residen dan bupati. Namun uang tersebut telah dikorupsi oleh para bupati sehingga tidak sampai ke tangan pekerja, atau sampai ke tangan pekerja pun tidak genap. Ini menurut sejarawan Djoko Mariandono dalam disertasinya. Meskipun narasi semacam ini masih diragukan oleh publik. Begitu halnya dengan sejarawan Peter Carey yang juga menjelaskan bahwa upah untuk para pekerja banyak diselewengkan. Belum lagi pengaturan proses manajemen proyek juga tidak diatur dengan baik di tingkat lokal. Jadi tak mungkin sebegitu banyak kematian pekerja kalau semua diatur dengan baik.
Memang tidak banyak arsip ditemukan untuk mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos tersebut. Rp30.000 itu untuk membangun jalan rute Jakarta-Bogor. Sementara pembangunan rute Bogor sampai Kandang Haur digunakan uang kertas kredit. Hitung-hitungannya, saat di medan berat rute Bogor Kandang Haur, pekerja dapat upah Rp4 ditambah 4 gantang dan garam sebulannya. Lalu menurut Indah Sri Hartati, saat proyek masuk wilayah Kesultanan Cirebon, ada proses negosiasi dalam pembebasan lahannya. Dan saat-saat itu mulai ada masalah keuangan juga. Lalu membuat pemerintah kolonial memberikan hak penuh pembangunan jalan raya pos itu diserahkan kepada penguasa lokal. Dari situ mulai ada tenaga kerja wajib dan memperkerjakan para tahanan tindak pidana. Dan inilah yang dimaksud kerja paksa yang sebenarnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pemerintahan Daendels memang pernah memberikan upah pekerja untuk pengerjaan jalan raya pos tersebut. Tetapi Daendels juga menerapkan kerja paksa di saat ada masalah keuangan. Mungkin sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar tidak tenggelam. Saya Usul Pusiono, sampai jumpa.